Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada Anda semua yang mengikuti ibadah secara atas talian SIB Alam Mesra One Borneo. Dimanapun Anda berada, di rumah kah, di tempat kerja kah, di mana-mana sekalipun. Saya percaya kasih Tuhan yang telah menyatukan kita untuk bersekutu, beribadah secara atas talian pada pagi hari ini. Ada amin saudara? Haleluya. Mari pada pagi hari ini sekali lagi saya mau ngajak kita semua untuk fokuskan hati kita di hadapan Tuhan. Mengatakan pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas apa yang telah dilakukan kepada kita pada hari-hari yang sudah berlalu. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memuji dan bersyukur sekali lagi karena kami dapat datang di hadapan Engkau secara bersama-sama. Walaupun dipisahkan oleh pelbagai tempat, tapi kami berkumpul secara atas talian pada pagi hari ini dengan satu tujuan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi atas penyertaan Engkau yang sungguh nyata kepada setiap kami atas hari-hari yang sudah berlalu. Dan kami ada seperti apa yang kami ada pada pagi hari ini pun Tuhan. Itu semua adalah karena kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Dan apapun yang sedang berlaku di sekeliling kami Tuhan, apapun yang sedang kami alami pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau melihat, Engkau mendengar keadaan kami Tuhan. Tapi kami mau terus memilih untuk memuji Engkau, bersyukur senantiasa di hadapan Engkau Tuhan. Ini kami Bapa, kami siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini. Berkati setiap kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Mohon Roh Kudus terus berkarya dalam setiap hati dan setiap pribadi yang ada bersama pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Amin. Haleluya. Dan mari sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita percaya dalam hati kita, mari kita katakan itu dengan suara kedengaran melalui pengakuan dari mulut kita. Amin. Mari kita mengatakannya secara bersama-sama. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa
yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penatalayan alam semesta ini dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan kepada kiri dan kanan Anda, ya, inilah yang saya percaya. Haleluya. Dan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk memuji, menyembah Dia. Kita datang di hadapan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bertepuk tangan, kita bersorak bagi Dia pada pagi hari ini. Bebaskan dirimu untuk memuji dan menyembah Dia. Datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Teruskan bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria. Teruskan bersorak bagi Tuhan. Kita nyatakan Dialah yang terbesar, Dialah yang termulia. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
Segenap hati kami datang memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji menyembah Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkatkan tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dan mari pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, ini kami anak-Mu, dan sekali lagi kami mau datang kepada Engkau pada saat ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan di atas segala kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan walaupun dalam keadaan-keadaan yang sukar dan tidak menentu di sekeliling kami pada saat ini Tuhan, tangan Engkau tidak pernah berhenti memberkati kami Bapa. Oleh itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merelakan hati kami, mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau membukakan hati kami Bapa untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau mengembalikan pengucapan syukur kami Bapa melalui persembahan kami di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Berkati setiap tangan yang sudah memberi maupun yang tidak sempat memberi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati dengan berkat yang sama. Karena kami percaya berkat Tuhan sentiasa mengiringi setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Anda boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui online transfer ke akaun SIB Alam Mesra seperti yang tertera di skrin Anda sekarang. Dan pada musim pandemik ini kita tidak dapat bersalaman, kita tidak dapat berjabat tangan, tapi kasih Tuhan telah menyatukan kita. Jadi mari kita mengangkat pujian ini, karena kita adalah keluarga besar dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tanganmu dimanapun Anda berada. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Dimanapun Anda berada, mari kita angkatkan pujian ini di hati kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tanganmu. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya benar Bapa, kami merupakan anggota keluarga di dalam kerajaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menunjukkan hati kami, memfokuskan hati kami untuk datang di hadirat Engkau. Karena Engkau tetap Allah yang menyertai kami dalam apa keadaan sekalipun, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam apa keadaan sekalipun. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan dan Engkau tetap Allah. Mari kita isytiharkan kebesaran Tuhan, karena Tuhan setia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Shalom saudara-saudara jemaat Tuhan di SIB Alam Mesra. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa dimanapun Anda berada, di dalam rumah atau di luar rumah, atau bagi teman-teman yang bergabung dengan kami di dalam online ini, saya percaya bahwa Tuhan itu ada di antara kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena Allah itu adalah Allah kita yang luar biasa. Kita sudah menghampiri di ujung tahun ini dengan keadaan pandemik yang masih ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Tapi saya percaya bahwa kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan kita belajar bersama pada pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan membawa Anda untuk berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin kita di dalam doa dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena hari ini kami berada di sini, karena kasih setia Tuhan, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tetap kuat walaupun banyak cabaran pada waktu kami menghadapi atau di dalam pandemik COVID-19 ini, yang menjadi cabaran buat setiap kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sentiasa menjadi perisai buat setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami membukakan hati dan jiwa raga kami kepada firman Tuhan untuk berbicara kepada setiap pribadi kami. Dan biarlah rema daripada firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru, menguatkan kami, menolong kami untuk tetap dewasa bertumbuh di dalam Tuhan. Selindungi hamba di balik salib Kristus, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, saya ingin membawa Anda untuk membaca atau membuka Alkitab yang terambil dalam Yakobus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan kita akan sambung kepada Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saudara boleh mengikuti ayat firman Tuhan pembacaan ini di screen Anda, dan saya akan baca daripada Alkitab saya sendiri. Dalam ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru
kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalahkan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini adalah lidah atau kuasa lidah. Kuasa, kekuatan, atau kehebatan lidah. Nah, khotbah pada pagi hari ini juga, dia masih di bawah tema bulanan kita, yaitu bertumbuh bersama dalam krisis dan kesakitan. Di dalam pandemik ketika ini, ramai orang yang down di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga. Ramai orang jatuh di dalam kehidupan mereka. Ada yang hilang pekerjaan, bahkan tidak sedikit orang yang mengambil keputusan untuk membunuh diri, seperti apa yang kita baca di sosial media. Dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini yang menyakitkan dari segi ekonomi dan sebagainya. Nah, apa yang saya ingin kongsi kepada kita pada hari ini juga adalah sesuatu yang boleh membuatkan kita atau setiap orang jatuh atau bangun, naik atau turun, bertumbuh atau dijatuhkan oleh kuasa lidah. Nah, saya percaya bahwa setiap kita ini mengerti dan mengenal apa itu lidah. Bahkan setiap kita, setiap orang memiliki anggota dalam tubuh kita yang dipanggil lidah. Lidah adalah satu senjata yang begitu kuat dan begitu berkuasa, yang boleh meruntuhkan dan boleh membangun sesama kita. Bayangkan, ia adalah satu senjata yang begitu kuat bagaikan bom atom. Walaupun ia kelihatan sebagai satu mainan, senjata ini berpotensi membawa penderitaan, dia membawa kehidupan setiap manusia di dalam dunia ini. Meskipun senjata ini, dia tidak merosakkan secara fisikal, namun senjata ini juga
dapat meninggalkan bekas luka seumur hidup dalam kehidupan manusia. Bekas luka ini mungkin susah atau tidak pernah sembuh dengan baik. Nah, senjata ini ada di mana-mana, saudaraku. Senjata ini tidak mengira apakah dia di negara-negara yang kaya atau di negara yang miskin. Sebenarnya semua individu atau semua orang mempunyai akses kepada senjata ini. Dan tidak ada senjata sekarang ini atau ketika ini maupun senjata yang akan datang yang dapat mengalahkan senjata kuno ini yang sangat berkuasa. Sebab ia sama usia dengan manusia itu sendiri. Dan senjata ini ialah lidah. Nah, Alkitab mengajar kita bahwa lidah ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sama ada untuk menyembuhkan, sama ada untuk menghancurkan, atau memberkati, atau mengutuk. Kita juga harus bijak di dalam menggunakan anggota tubuh kita ini, yaitu lidah. Ia dapat membawakan kesakitan atau juga ia boleh membawa keseronokan di dalam kehidupan manusia. Semuanya ada di dalam kuasanya. Lidah ini dikatakan, ya memang pun lidah ini adalah anggota tubuh yang tidak bertulang. Nah, kalau kita melihat di dalam Yakobus, dalam pembacaan kita sebentar tadi, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-5e, kita dapat melihat latar belakang dia bahwa ucapan daripada atau kata-kata lidah ini adalah kemampuan yang luar biasa. Bahkan dia adalah sesuatu yang sangat hebat. Di dalam arti inilah Yakobus memperingatkan kita semua bahwa mereka yang ingin menjadi pembicara atau menjadi guru itu harus dipertanggungjawabkan dengan apa yang mereka ingin sampaikan melalui kata-kata mereka dengan lidah ini. Kata-kata ini dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena alasan ini terdapat tanggung jawab yang sangat besar di dalam setiap pertuturan manusia. Mereka yang bercakap dengan orang lain akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan sendiri. Makanya saudara, mengapa ia harus diperingatkan seperti ini? Karena kita tahu bahwa bahasa itu menjadi begitu berkuasa. Bahasa itu begitu berkuasa sehingga dia dapat memberikan amaran sesuatu perkara kepada seseorang atau kepada hal-hal tertentu. Kalau kita imbas sejarah pada 2000 tahun yang lalu, beberapa pergerakan hebat di dalam dunia ini. Kalau kita melihat sejarah dalam Alkitab, yang pertama adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar menyumbungkan diri dengan kata-kata betapa hebat dan kuatnya Nebukadnezar ini. Sebab itu, dia menjadi seperti binatang selama 7 masa atau 7 tahun daripada kata-kata kesombongan Nebukadnezar sendiri. Alexander Agung, dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu juga. Dan hampir menaklukkan dunia. Namun, apa yang berlaku? Dia mati sama-sama masih sangat muda. Hitler juga memukaukan seluruh dunia atau seluruh orang dengan ucapannya dan meyakinkan orang ramai bahwa untuk melakukan kejahatan mengerikan terhadap umat manusia. Dan juga John F. Kennedy, dia menggerakkan Amerika Serikat dengan ucapan dan penglihatannya
Dan tidak ada kata-kata yang memindahkan planet ini, namun seperti firman Tuhan katakan, bahwa firman Tuhan yang menjadikan manusia. Ini benar-benar bercakap atau berbicara mengenai kekuatan lidah. Yesus Kristus merevaluasikan umat manusia dengan kuasa lidahnya sendiri. Keberadaannya yaitu firman Tuhan yang menjadikan manusia. Nah, saudara, sebilangan besar peristiwa atau sejarah hebat terkait dengan kata-kata seseorang. Apakah dia lelaki atau apakah dia wanita, yang kecil atau hebat. Sejarah ini penuh dengan realiti dari kekuatan, kuasa satu anggota yang dipanggil lidah. Saudara, kuasa lidah juga terdapat di dalam ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Sepertinya di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Nah, maksud ayat ini sederhana, saudara. Mengakui kelemahan manusiawi kita akan membantu mengatasi kekuatan kelemahan itu sendiri. Sehingga orang lain tahu dan kita menjadi bertanggung jawab tentang itu. Ini adalah satu prinsip asas di dalam apapun organisasi umum untuk menolong orang. Tidak mengatakan boleh menjadi sejenis penyangkalan. Mengaku itu berarti Anda tidak menyangkal akan kelemahan kita atau kelemahan Anda, sehingga Anda terpaksa menghadapinya. Saudara, pengampunan dosa itu datang daripada kita harus mengakuinya. Tidak menyembunyikan apa yang menjadi kesalahan buat kita. Makanya pengampunan kita itu harus diakui daripada hati, daripada lidah kita di hadapan Tuhan. Karena tanpa pengakuan, saya percaya bahwa pengampunan itu tidak ada. Harus kita akui sesuai dengan firman Tuhan. Kita terdedah kepada kelemahan, tetapi pemulihan terjadi jika ada kejujuran di hati kita. Pemulihan itu terjadi jika ada kejujuran di dalam hati kita. Terbuka untuk berkongsi. Bagaimanapun ayat ini juga tidak mengajar kita untuk menyatakan atau mengakui atau berkongsi apa saja kepada orang lain. Bukan untuk dikongsikan kepada semua orang tentang kelemahan yang ada pada kita. Tetapi ada kalanya, saudara, kita mencari seseorang yang dapat kita percayai menjadi teman kita untuk kita rasa terbuka antara satu sama dengan yang lain. Nah, dari segi kemanusiaan, kita memerlukan pelayanan seperti ini. Karena kita ini bukanlah manusia yang sempurna. Nah, yang berikut, keras atau lasaknya lidah ini. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-5e, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil daripada tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudara, lidah adalah sesuatu yang lasak. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dia adalah juga, yang lidah ini adalah juga sesuatu yang keras. Lasak dan keras secara harafiahnya. Ya cukup kuat untuk mengawal kehidupan kita.
Dalam teks ini juga ada beberapa gambaran yang diberikan kepada kita mengenai betapa kuatnya lidah di dalam kehidupan kita. Seperti kekang pada mulut kuda. Seperti firman Tuhan, binatang ini dapat dikendalikan oleh kekang kecil di mulut kuda. Seperti kapal laut yang besar, oleh kemudi yang amat kecil, menyebabkan bergerak melintasi lautan, seperti yang dikehendaki oleh jurumudi, sekalipun ada ribut besar, ada badai besar, tetapi tidak dapat memaksakannya untuk melincung arah selagi kemudi memegang kendali dengan betul. Apapun badai yang sedang melanda di lautan, kapal itu juga dapat dikendalikan hanya dengan kemudi yang sekecil itu kalau dibandingkan dengan kapal yang besar. Selagi kemudi itu atau selagi kemudi itu dapat dikendalikan dengan baik oleh kaptennya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan firman Tuhan bahwa lidah yang kecil, tetapi ia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kuasa yang hebat terhadap arah hidup kita jalani, boleh dipesongkan atau dibawa oleh lidah ini untuk melakukan sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Bahkan hanya satu saja perkataan yang boleh memberi kesan buruk kepada kehidupan kita. Dia boleh memberi kesan siapa kita sebenarnya. Dengan kata-kata, dengan lidah kita ini boleh membuatkan kita dihormati oleh orang. Dengan lidah juga, kita juga boleh dihina oleh masyarakat. Makanya dengan ayat yang ketiga, atau ayat yang kelima bagian B dalam, sehingga ayat yang ke-8. Lidah juga ini memiliki masalah. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh. Kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalahkan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara, kita melihat bahwa lidah ini adalah sesuatu yang garang, sesuatu yang luar biasa garangnya. Kalau kita melihat seperti percikan api yang kecil yang dapat membakar hutan besar, begitu juga lidah itu, dia boleh merosakkan sesuatu yang besar di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan kita. Penulis melukis sisi buruk daripada lidah tentang penggunaannya, sifat keberadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu menjadikan lebih mudah menggunakan lidah untuk kejahatan daripada kebaikan. Jauh lebih mudah menjerat seseorang dengan kata-kata daripada mengatakan yang baik kepadanya. Saudara, sudah menjadi warisan sifat kita untuk menggunakan lidah ini untuk menyakiti orang lain. Kita perlu menyadari hal ini. Kita perlu menyadari dan memerlukan satu disiplin. Memerlukan pertolongan daripada di luar daripada diri kita sendiri. Logikanya adalah sederhana. Saat Satan menciptakan kejahatan daripada awal, kita dapat lihat dengan sombong dia melakukan dengan kata-kata.
Yaitu Lucifer berkata, aku menyemahkan diri dengan Allah yang maha tinggi. Kesombongan Lucifer ini membuatkan dia dibuang dari surga. Oleh karena itu dosa masuk ke dalam alam dunia sejagat. Karena kata-kata atau ucapan itu berpotensi memusnahkan kita sebagai manusia. Asal dosa bermula dengan kata-kata sombong, lidah menjadi simbol kata-kata, ucapan, atau alat pertama yang digunakan untuk melawan Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Ini juga adalah satu alat utama setan di dalam kehidupan manusia. Lidah adalah yang paling buas, kata firman Tuhan, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Wah, lidah ini adalah sesuatu yang buas. Sesuatu yang tidak terkendali, tidak terkuasai, kata firman Tuhan. Dan ia adalah lidah yang penuh dengan racun yang mematikan. Makanya saudara, ini adalah sesuatu hal yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan sadari. Dan harus disiplin dengan penggunaan lidah. Setiap kita ini bukanlah sesuatu yang sempurna. Tapi saya ingin mendorong kepada kita semua. Supaya mari kita pada pagi hari ini melihat siapa diri kita. Dengan apa yang kita lakukan. Dengan kata-kata, apakah kata-kata kita pada setiap waktu itu sentiasa memberkati orang, atau membangun, atau meruntuhkan, atau menjadi racun yang mematikan kepada teman-teman kita. Ingat tentang Menara Babel, Allah terpaksa menggagalkan kata-kata mereka. Karena dengan kata-kata mereka merusakkan diri dari awal dalam sejarah manusia. Kalau kita lihat dalam satu ilustrasi ini, yaitu semasa kita memicit, kalau kita lihat dan kita semua pernah lihat dan pernah menggunakan spons, pencuci piring. Apabila kita picit spons itu, apa yang keluar? Ia mengeluarkan sesuatu yang diserap di dalam spons itu sebelumnya. Nah, begitu juga lidah kita. Ketika ia dipicit, apa yang keluar adalah apa yang ada di dalam diri kita. Yang keluar daripada kata-kata kita. Keluar daripada lidah kita. Apakah itu membangun? Apakah itu memberkati? Apakah itu mendorong atau menjatuhkan orang lain? Nah, pengekangan dan pengendalian lidah ini harus ada pada setiap kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dalam pembacaan firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ke-3 sampai pasal yang ke-5 ayat yang dalam Yakobus pasal 3 ayat 7. Kita dapat melihat bahwa mengawal, mengekang, mengendali lidah semasa kita di dalam kehidupan ini, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita belajar berkata benar. Kita harus belajar dikuasai oleh Allah sendiri. Supaya jangan kita, apa yang kita katakan itu membuatkan tidak terkawal sehingga membuatkan orang tersandung. Bukan membuatkan orang lain diberkati dengan kata-kata. Tetapi ia membuatkan kita, lidah kita tidak terkendali. Roh Kudus yang sebelum ini, yang belum kita miliki, dia menjadi sumber yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita yang boleh membantu, yang boleh mengubah cara hidup kita, supaya kita bertumbuh dan menjadi segambar serupa dengan Kristus. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 mengatakan, pengekangan, pengawalan, penguasaan itu diperlukan untuk integriti rohani kita. Makanya di dalam penguasaan ini harus ada dalam kehidupan kita. Itu juga termasuk di dalam buah-buah Roh Kudus. Di dalam Galatia itu. Penguasaan diri itu harus ada. Nah, Amsal pasal 15 ayat yang keempat.
Dan juga pasal yang ke-18 ayat yang ke-27 menunjukkan secara positif bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang itu melukai hati. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Saudara, sekiranya manusia dapat menjinakkan banyak makhluk di dunia ini, seperti yang dikatakan di dalam Yakobus, kita dapat mempelajari bahwa ukuran pengawalan terhadap lidahnya sendiri di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini mungkin tugas yang sukar, tetapi itu bukan sesuatu perkara yang mustahil. Seperti hewan dibuat dan dijinak berulang-ulang, diajar berulang-ulang, akhirnya dia akan berhasil. Dia memerlukan sedikit usaha untuk membuatkan lidah kita juga harus dipraktikkan, diusaha. Itu bermaksud harus kita menahan kata-kata. Itu yang yaitu hanya bercakap sesuatu atau apa yang kita rasa perlu yang dapat membangun orang lain. Kadang-kadang secara pribadi juga selalu mengatakan sesuatu yang tidak menjadi berkat atau menjadi batu sandungan kepada keluarga, kepada teman-teman. Itulah yang harus kita pelajari dan secara pribadi bagi saya. Itu harus saya praktik dan usahakan supaya lidah ini sentiasa menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Sentiasa diperbaharui dari masa ke masa. Hanya kita memerlukan Roh Kudus yang memberikan lidah yang baru kepada kita. Supaya kita dikuasai oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, setiap pergerakan kita, setiap pelayanan kita dimanapun kita berada. Biarlah Roh Kudus yang menguasai dalam segala sesuatu. Kata-kata kita itu akan sentiasa menjadi berkat, mendorong, dan bukan untuk menjatuhkan orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan hal-hal yang baik. Apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Belajar untuk mengendalikan lidah ini adalah sesuatu hal yang sangat perlu buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau saya dapat melihat di sini bahwa paradoks lidah ini yang terdapat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca sekali lagi. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa tidak sepatutnya lidah kita ini digunakan untuk memuji Tuhan. Tetapi di sebalik daripada itu, kita gunakan juga lidah untuk mengutuk orang lain. Penghormatan dan sanjungan. Lidah boleh menjadi berkat. Kita dapat menggunakan untuk memuji Tuhan. Juga kita boleh gunakan untuk meninggikan nama Yesus Kristus. Kita dapat membina orang lain dengan menggunakan lidah yang betul dan baik. Dia boleh mendatangkan sanjungan yang besar bagi yang dibicarakan dan kepada orang yang membicarakan. Tetapi di sebalik daripada itu, kutukan cacian juga itu boleh berlaku dengan anggota kecil ini, yaitu lidah. Lidah boleh mendatangkan kesakitan kepada orang lain dan diri kita sendiri. Kalau kita lihat, bagi kita yang selalu lihat kepada sosial media, kalau Anda selalu atau suka menonton atau mengikuti perkembangan dalam politik, dalam
parlemen kita di Malaysia, kita dapat mendengar sesuatu kata-kata yang keluar daripada pemimpin-pemimpin kita. Ada yang membangun, bahkan tidak sedikit yang menjatuhkan sesamanya. Nah, ia juga boleh mengutuk Tuhan, digunakan untuk mengutuk Tuhan. Dan juga boleh digunakan juga untuk memuliakan Allah. Kalau kita lihat di Indonesia ketika ini juga, ada beberapa orang-orang yang mengenal Tuhan daripada seberang sana, pergi ke seberang sini, mengenal Tuhan, dan mulai menegakkan kebenaran akan firman Tuhan. Tapi ada sebahagian daripada mereka juga yang coba menidakkan kebenaran firman Tuhan sehingga terjadi satu kata-kata yang membuatkan orang lain disakiti. Membuatkan orang lain tersinggung dengan kata-kata itu. Ia juga boleh mengutuk orang lain. Nah, kedua-dua ini, saudara, boleh terjadi daripada satu sumber yang sama, yaitu daripada lidah kita. Inilah yang membuatkan baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Peranan Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Karena yang dibaptis, saya percaya bahwa orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, mereka akan menerima lidah yang baru. Yaitu satu sikap kata-kata melalui lidah mereka yang sentiasa membangun orang lain, mendorong orang lain. Karena kita tahu bahwa tanpa Roh Kudus keburukan dalam hidup kita. Karena lidah lebih banyak berbanding daripada yang baik. Makanya mari kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita menikmati pekerjaan, pimpinan dan urapan daripada Roh Allah sendiri yang boleh mengubah hidup kita dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang mendorong, yang membuatkan orang lain tertarik dengan cara kita berbicara kepada orang lain. Karena Tuhan telah mengubah. Kita telah dibaptis dengan Roh Allah sendiri yang memberikan kita lidah yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang dalam kehidupan kita. Saudara, harus kita ingat bahwa komunikan juga itu harus terjadi. Kalau kita lihat dalam ayat 10 hingga ayat yang ke-12, sekiranya Anda menyimpan kejahatan di dalam hati Anda, pasti ia akan keluar daripada mulut Anda. Hanya orang munafik yang percaya bahwa dia boleh menjadi mata air segar dan air masin pada masa yang sama. Seorang Kristen yang tidak berkata benar hanya menampakkan kemunafikan dan mendatangkan ejekan akan agama Kristen dari sesama kita. Ini seringkali terjadi di kalangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kadang-kadang kemunafikan itu timbul daripada kata-kata seseorang, tetapi cara hidup mereka itu jauh lebih baik daripada apa yang sepatutnya sebagai seorang anak Tuhan. Nah, saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Lidah boleh menjadi senjata yang paling merusakkan di dunia. Penyalahgunaan lidah telah merusakkan lebih banyak jiwa daripada semua senjata perang atau penyakit di dunia ini. Lidah boleh membawa kegembiraan terbesar bagi hidup manusia, sehingga seseorang memberitahu Anda bahwa mereka mengasihi Anda. Atau ia boleh membawa kesakitan yang paling besar dalam hidup Anda, sehingga seseorang memberitahu bahwa mereka sangat membenci Anda. Oleh itu, saudara, biarlah lidah Anda dan saya, dia menjadi alat kebenaran dan bukan senjata yang menghancurkan orang lain. Saudara, mari pada pagi hari ini, saya ingin mendorong kepada kita semua. Di waktu kita menghadapi cabaran di dalam kehidupan, di dalam pandemik ini, kadang-kadang kita mendengar dan melihat
bahwa banyak keluarga berantakan karena terkesan dengan keadaan pandemik ini, karena hidup merana, hilang pekerjaan, dan sebagainya. Sehingga kata-kata tanpa disadari itu keluar daripada melalui lidah kita, yang membuatkan keluarga kita berantakan dan ada perceraian terjadi. Dan yang menjadi mangsa adalah anak-anak. Mari pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dengan lidah, kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Jika sekiranya selama ini kita di dalam keadaan yang tidak selesa di dalam kehidupan kita, karena keadaan di sekitar kita yang membuatkan kita hilang pertimbangan tentang sesuatu perkara. Mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang mampu mengubah segala sesuatu. Mari kita dengan terbuka datang kepada Tuhan dengan lidah. Kita mengaku di hadapan Tuhan setiap kelemahan kita. Akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengubah segala apa yang ada pada kita. Lidah kita untuk menjadi berkat. Lidah kita untuk memberkati orang lain. Bukan di sebaliknya untuk menjadi kutuk. Tapi mari pada pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin berdoa kepada kita semua. Supaya biar firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita. Hanya dengan satu perkara boleh mengubah seluruh hidup kita. Kita perlukan satu pribadi, yaitu Roh Kudus untuk menguasai segala sesuatu dalam hidup kita. Dengan itu, mari kita datang kepada Tuhan, buka hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin mendoakan kepada Anda semua. Dimanapun kita berada, mungkin di dalam keadaan seperti ini, kita dapat merasakan sesuatu beban di dalam hidup kita. Selama ini, sentiasa kita mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Tidak membangun kepada anak-anak dan keluarga karena keadaan di sekeliling. Tapi firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roh Kudus yang mampu melakukan, mengubahkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan begitu sederhana buat kami pada pagi hari ini. Berkenaan dengan kuasa lidah. Kami mengakui Tuhan, selama ini Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang lidah kami sentiasa mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat kepada sesama kami, kepada istri, suami, anak-anak kami, bahkan kepada teman-teman kami, bahkan kepada kawan-kawan kami yang lain, bahkan kepada sepelayanan kami. Tuhan, ampuni kami atas semuanya itu. Ajarkan kami Bapa di surga, supaya kami dapat menguasai lidah ini karena Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan baru. Kami mohon supaya Roh Kudus jamah setiap hati kami, bahkan jamah lidah kami, supaya sentiasa menyatakan sesuatu untuk memuliakan Engkau, memberkati orang lain, membuatkan orang lain naik dan bukan turun. Sentiasa memberikan teladan kepada orang lain dengan kata-kata kami yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus sendiri. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, mulai pada pagi hari ini kami mohon ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, yang di dalam kebaktian ini, setiap kami Tuhan dijamah oleh Allah sendiri, supaya hidup kami sentiasa hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus sendiri. Supaya setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kami itu akan menjadi berkat. Itu akan menjadi kekuatan buat setiap orang yang mendengar. Dan ajarkan kami Tuhan supaya kami sentiasa disiplin. Sentiasa mengerti akan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dengan cara berkata-kata sesuatu yang daripada Allah sendiri. Khususnya menyatakan tentang kasih Tuhan buat setiap orang. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema yang memberikan kekuatan baru, hidup yang baru buat setiap kami. Hidup kami dikuduskan untuk menjadi berkat buat setiap orang.
Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini kami istiharkan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.